hari kemarin tanpa ke situ. Semangat dan selamat berjuang. Salam Sari. Dan kejadian itu terulang kembali. Cerita seperti ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh salah satu organisasi yang sangat luar biasa di Kota Bengkulu, Palasostik. Palasostik itu adalah pencinta alam, sosial, dan politik. Di salah satu universitas negeri di Kota Bengkulu, yaitu Universitas Bengkulu. Kemarin itu cuma 4 anggota, dan hutan itu udah ditinggalkan 1 tahun lebih. Dan tidak ada yang mau survei, dan di situ ada kebun, cuman tidak sampai ke hutan-hutan seperti itu. Sampai kita harus ngecamp di sana dan bermalam di hutan belantara Bengkulu Utara. Oke. Simak video ini sampai selesai. Oke, ceritanya mulai dari sini. Ini adalah sekre Palasostik. Kita menuju desa Batu Layang itu sore hari setelah asar dan sampai maghrib. Pada malam hari kita faking persiapan untuk besok. Jadi besok langsung berangkat guys. Ini persiapan untuk 4 hari ke depan. Di pagi hari kita sebelum berangkat kita berpamitan dengan Ibu Kades. Kebetulan Bapak Kades waktu itu lagi ada kegiatan. Hari pun mendukung banget kayaknya ya. Hari itu cerah dan tidak terlalu panas. Dan ketika kami lewat di perdesaan ini cukup jauh untuk ke hutan. Di situ ada kegiatan acara masyarakat yang bergotong royong, kayaknya ada yang mau nikah itu. Untuk mencapai jalur hutan, kita harus melewati pedesaan dan kebun-kebun warga. Di sini mayoritas warganya itu bertani sawit sama karet guys. Dan kita menuju arah sungai. Ini tidak jauh lagi untuk menuju ke desa. Tapi dari desa itu kami berjalan hampir 1 jam lebih tuh guys, dengan membawa berat-berat. Itu viewnya wow luar biasa, asri banget. Dan jalur ini udah 1 tahun lebih nggak dilalui oleh tim survei, tim dari Mapala. Dan warga juga sedikit yang melewati daerah ini karena cuma beberapa orang yang berkebun di sana. Nah ini namanya sungai apa ya, lupa kayak kemarin. Dan ini kayak coba lihat, wow masih jernih banget guys, batu-batuannya. Dan itu sungguh memanjakan mata kami yang sudah lelah. Ini namanya waduk untuk perairan warga. Dan kami pun Adik kau lah. Adik lah abang nak siko. Orang mulu abang dek. Ada motor punya kawan. Ada kamera punya kawan. Lari dikit kita diupek. jadi guys, kita itu beranggota 5 orang. Ini namanya Agi, dan ini Zul, Saya kau ribet lama itu. dan satu lagi itu Bima yang bawa carrier biru, dan ini Genta bawa carrier orange. Dan kita melewati jalur warga waktu itu karena jalurnya masih ada karena di daerah situ masih di kebun. Dan ini mulai jalurnya nggak nampak karena
Kita udah melalui sungai ini, udah memasuki pintu rimba guys. Nah, coba lihat airnya, wow jernih banget guys. Dan kami di sini memperkirakan waktu, jarak, dan mencatat apa yang perlu dicatat untuk memasuki hutan. Pintu rimba kita di Siko. Jadi, Pertemuan air gambir dan sudah air pali. kita atur. Kita bangke di camp tidak jadi masalah. Ya seperti itulah namanya perjalanan, namanya manajemen perjalanan. Dan ini view-nya wah, luar biasa. Dan kami lagi-lagi istirahat karena napas sudah ngos-ngosan karena mendaki tebingan yang cukup tinggi dengan beban berat yang kita bawa. Dan ini ketika kami sampai ke terang waktu itu, kami lihat kok terang, ternyata di sana hutannya udah ditebang dan digunduli oleh warga. Gak tahu ini mau dibuat apa, yang jelas hutannya udah ditebang. Dan di bawah itu ada air yang wow, luar biasa, indah banget guys. Dan kami ketemu sapi waktu itu. Dan ternyata sapi itu bawa kayu guys. Kayaknya bapak ini mau bawa kayu ke desa untuk pondok kayaknya. Ayo Pak. Dari Uni Pak, kalau Uni. Ayo. Lagi-lagi istirahat karena cukup melelahkan perjalanan Yo, dengan Bang. bawa barang berat. Jadi string line ini kayak gini guys. Jadi tali rapia warna merah. Jadi kita ikat di batang di jalur yang kami lewati supaya nanti misalkan ada orang mau lewat sini dia tahu arah jalan itu karena ada string line. Dan ini saya menemukan buah, tapi nggak tahu itu buah apa. Kayaknya mangga tapi nggak ada batangnya. Dan kami Ini tempat aplikasi Nadar. Untuk medan ada beberapa penggungan dan waktu 2 jam 15 menit. Lagi-lagi kami beristirahat lagi di sini guys, yaitu istirahat siang. Yang mau sholat atau mau makan kita berhenti dulu karena udah menunjukkan waktu 12 lewat kalau nggak salah waktu itu. Dan di hutan itu wah ini pacat ini cukup banyak sih pacat di sana karena itu udah masuk ke hutan rimba. Dan ini kita udah masuk ke hutan yang banyak banget bambu. Dan di sana cukup banyak juga pacat. Teman-teman udah kalau misalnya berhenti itu siap-siap periksa kaki. Bahkan sampai ke paha kayak terkadang pacat itu hinggap. Dan ini hutan yang memang banyak pacatnya. Apalagi kalau misalkan Darat. hujan gitu. Jadi jalurnya memang kayak gini guys. Harus masuk bawa-bawa kayu. Ya, sekarang tim survei sedang istirahat. Salah satu anggota tim survei juga sedang mengaplikasikan untuk teknik pencarian air, yakni bila bambu. Bisa dilihat di situ saudara Bima. Kawan-kawan, ini salah satu teknik primitif, tapi ini perlu untuk kawan-kawan pelajari di hutan nanti jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pipetnya bisa dibuat dari bambu. Di dalam bambu ini tersedia air. Boleh Walaupun kau kecandak jadi satu ruas air, di ruas lain pasti ada air satu tiangnya. Oke kawan-kawan, boleh kita cicip airnya. Pas. Jadi paham kalau waktunya. Abang itu setengah. Tinggi lo. Hidup jalan. Oh, nak buat keril tak? Sangat segar. Kalau udah bawa kiri tadi ya.
lebih segar dari air sungai, tapi ini di dalam bambu. Oke, ini salah satu aplikasi yang harus dipelajari oleh masing-masing anggota Palasostik, karena sering nanti kalau misalnya di hutan, salah satu teknik pencarian air itu mencari air dalam bambu. Jadi ini untuk pengaplikasiannya. Kakak cinta alam, Kak. Yo dek, kamu bawa keril, kamu banyak kawan, kamu banyak bawa makan, kamu banyak kawan, kamu bawa rokok, banyak kawan. Jalan lambe dikit, kamu kena upe. Dan yang hidupin tanggung nak jalan Ya, ini Tidak, salah satu aku bekas-bekas nak, gigitan aku. pacat Kue punya yang kau tidak yang berhasil atur. menembus bulu kaki. Ya. Nah, Karena bulu kaki. Terlalu bisa menghadang pacat di sini. kecek gitu. Kecek gitu. Jadi pacat-pacat banyak bergelantungan, dia pikir imbauan. Di bulu kaki. Main song yo, pacat itu. Pacat main song. Masuk rimba. Pacet itu. Saya bisa pacat di dalam ini karena ini terlalu rimbo. Beberapa jalur di sini ada berapa punggungan di kaki saya. Rimbo masuk rimbo, pacet itu bib. Jenis bat. Ah, ini ya. Masih ada. Ya, Apa? pacat masih ada, guys. Gantungan kaki. Ini kenang-kenangan. Ini bang. Cium lu. Kata lagi. Dan ini adalah jalur yang memang membingungkan, guys. Kita di tengah-tengah hutan di lembah waktu itu, tapi ada lembah lagi di bawah itu. Dan teman-teman kebingungan, kayaknya mau putus asa, tapi kami menguasai namanya navigator. Jadi ada tugas navigator untuk menemukan jalur. Lurus, Be. Dan waktu itu Kiri, kebetulan kiri. navigatornya Itu bekas tuh. dua orang di depan dan kami ketinggalan, dan ya kami berdua dengan Genta itu beliau waktu itu ketua kelompok, dan kami kebingungan mau lewat mana karena jalurnya itu di bawah terjal dan kayak jurang. Ya kami cuman mencari Ayo ke kanan, sela-sela bawah. supaya Tapi lewat tahu situ jalur tuh, itu. kan? Karena ini ketinggalan Lewat waktu. situ nah. Situ. Dan saya melihat kayaknya arah Betul lah, ke kiri itu terus jalur bawah. untuk ke Kalau bawah. situ juga terjalnya. Dan si Genta waktu itu langsung mengikuti jalur ke kiri, dan kita ketemu lagi dengan rombongan. Nah, ini masih mengikuti jalur. Kami melihat karena ada string lane waktu itu. Dan ini jalur yang kayaknya susah banget untuk dilewati karena kita harus melewati Di pohon sungai ini yang robo, guys. ada pohon robo, dan itu Sensor. rantainya menghadang sungai, dan kita harus bersusah payah untuk melewati jalur ini. Dan kita waktu itu menelusuri sungai, guys. Jalur ini menelusuri sungai dengan batu-batuan yang licin, cukup jauh sih. Sekitar memakan waktu sekitar 1 jam lebih gitu. Tarik. Hilang, guys. Video ini yang itu gate yang membuka.
Dari situ, nampak arah itu. Nampak lahan. Wah, ini pembukaan lahan yang terlarang. Karno, camp hilang. Lokasi camp 1 sudah ditebas. Lagi-lagi warga di sekitar. situ kita temukan lagi Jadi, yaitu gua nagen. penggundulan hutan, guys. Dulunya itu hutan rimbo yang pernah dijadikan camp oleh tim Mapala. Namun sekarang udah gundul, kayaknya udah ditebang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kami memutuskan untuk camp di sini karena ada jalur atau dataran yang cukup bersih Kelompokkan dalam yang bisa kita tegakkan. Playset waktu itu kita nggak bawa tenda, guys, jadi playset aja cukup untuk kita bermalam supaya ini udah mulai pukul jam 5 sore lebih. Jadi mau nggak mau kita harus ngecamp ketika jam 5 lewat itu hari. Apa? Dan malam pun masih kami bersiap-siap dan memasak. Yo. Itu logistik. Dan malam hari ya yang kita tahu ya, malam hari kita setelah makan kita briefing makan. Jadi guys, kalau makan di hutan itu wow, luar biasa nikmatnya tuh, beda dengan kita makan di rumah, guys. Nah, ada tempe. Aku udah dapet tempe. Enggak, memang belum. Untuk yang nambah. 6 jam perjalanan tanpa hitung Jadi setiap kegiatan itu kita harus briefing setiap berhenti, dan ini di malam hari kita mengatur apa-apa yang harus kita cek, barang-barang yang hilang atau barang-barang yang tertinggal harus kita cek, dan itu semua udah dicatat oleh tim manajemen perjalanan. Dan malam itu kita briefing masalah alat-alat dan perencanaan untuk besok hari ketika kita melakukan perjalanan lagi. Dan di malam hari waktu itu nggak saya ceritakan banyak karena yang kita tahu ya, kalau kita misalkan tidur di hutan itu kalau misalkan malam hari ada deh yang suara-suara aneh lah atau yang gak jelas, dan kami malam hari cukup menegangkan sekali kalau misalkan malam hari di hutan, guys. Itu kayak ada bunyi itulah inilah, pokoknya ya cukup berpasrah aja kalau misalnya malam. Tadi kita menemukan air terjun, guys. Itu air terjunnya masih asri banget, belum dirusak. Ini malam hari. Nah, di malam ini ada kejadian yang memang membuat kami ini malam kedua, ini saya videokan malam kedua di lembah yang memang di situ gimana ya, pada malam hari kami nggak bisa ngomong apa-apa, dan di pagi hari kita cerita pun nggak berani waktu itu, guys, karena malam hari itu banyak teman-teman yang bercerita berbeda-beda, beda-beda yang mendengar. Ada yang mendengar suara ini, ada yang mendengar suara ini, dan kami pun sampai pagi hari tidak berani untuk cerita hal-hal ini sampai kita sampai ke Bengkulu. Dan itu cukup membuat kami tegang pada malam hari itu, dan kita disungguhi lagi oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Serta isinya ada sahabat yang paling baik. Mengenal alam, awal mengenal diri sendiri. Lestari. Dan ini hutan yang memang wah gila banget. Ini banyak banget pacat sini, guys. Saya aja kewalahan sampai ke dada-dada, ke badan-badan pacat itu. Dan kita menemukan itu, nggak tahu itu tuh alat apa. Memang dari dulu di situ.
kayaknya bubu kalau bahasa Indonesia. Dan ini hutannya udah lembab. Yang kita tahu kalau hutan lembab itu banyak ular, banyak binatang-binatang buas, dan kita menemukan jejak-jejaknya saja. Kita menemukan jejak-jejak binatang buas di sini udah berapa kali, dan alhamdulillah nggak ketemu dengan hewannya. Dan ini tim bawa apa ini, jamur. Itu kayaknya mau dimakan itu, guys. Dan ini bekas hutan gundul juga kayaknya. Ini kita udah hampir mendekati jalur. Ini hari keempat ini, guys. Hari keempat di pagi hari. Udah sampai ke sini sekitar jam-jam 7 lewat lah. Ini namanya camp Vietnam. Camp yang sangat ganas, guys. Cuman anggota Palasostik yang tahu camp ini ceritanya seperti apa. Kakak yang marah kalau kucak. Malam puncak pun di sini. Kalau misalkan Diksar. Dan camp ini jalurnya ini hutannya, coba lihat itu rumput-rumput mulai ketumbuhan. Nanti kalau misalkan ada Diksar, rumput-rumputnya itu rata semua, guys, oleh para siswa. Dan ini kita memiliki cerita masing-masing yang nggak habis ceritanya, bisa diceritakan. Dan ini namanya Gua Semetung. Nah, Gua Semetung ini adalah gua yang masyarakat tahu. Kalau misalkan kita mau ke sini, kita cuma bilang mau kemana, ke Gua Semetung. Gua Semetung ini nggak tahu, tapi menurut warga sungai ini memang angker. Dan ini kita masuk gua, kalau misalnya kita nggak ada kerja apa, nggak masalah, nggak bakal terjadi apa-apa. Dan ini kita udah masuk ke gua, dan ketika kita masuk gua itu banyak banget kelelawar. Dan tidak lama-lama kita untuk ke sana, kita langsung berjalan pulang lagi. Ada beberapa video yang nggak bisa kita tayangkan di gua tadi. Dan ini kita memasuki jalur arah ke kebun. Ini udah jalan sampai siang kalau nggak salah. Dan ini kita hampir memasuki desa, guys. Ketemu dengan warga yang mau ke kebun waktu itu. Kita udah berapa sekian jam berjalan, hampir karena udah lama kita nggak kesini, jadi agak-agak gimana ya, gagal lupa jalannya, udah dekat atau belum. Ternyata jalur ini masih jauh, guys. Bapak ini aja udah berapa jam pakai motor untuk ke dalam. Dan lagi-lagi kita menaiki tebing, turun lagi, dan kalian harus tahu kaki kami waktu itu udah kayak mau melepuh, udah pedih. Nah, ini kita melewati kebun-kebun lagi dan jembatan lagi, sungai. Dan di sungai ini kita berhenti foto-foto. Kayak rasanya mau mandi di sini. Cuman kita harus mengejar waktu yang sudah menunjukkan pukul 12 siang lebih kalau misalnya. Udah berapa jam kita berjalan, hampir 5 jam lebih. Dan mulai biasa, guys. Dan lagi-lagi kami istirahat, minum di sana. Dan perjalanan untuk menuju ke desa itu masih jauh banget, guys. Kita harus mengikuti jalur kebun, terpaksa ngikut jalur kebun karena jalur ini yang paling cepat untuk menuju ke desa Batu Layang. Dan kita menemukan duren di situ di bawah batang nih, guys, kurang kecil. Nggak tahu itu durennya siapa, tapi ada warga tadi kami sempat meminta duren kalau misalkan ada yang jatuh. Dan ini saudara
adik tingkat kami, ketua kelompok waktu itu. Dia udah kelelahan. Udah kelelahan banget kayak mau coba aja lihat jalannya. Dan teman-teman udah di depan, kami masih berdua di sini. Ini pala sostik. Ya dia masih semangat kayaknya, masih menyemangati diri sendiri. Dan saya nggak bisa duluan waktu itu karena saya harus posisi di belakang supaya tim tetap aman sampai ke tujuan. Nah ini kita udah ke desa, ini udah maghrib guys, udah maghrib. Dan kita waktu itu Mabuk kita. nggak tahu bilang apa lagi. Alhamdulillah udah sampai ke sini. Dan itu nggak nyangka guys, kita maghrib bisa sampai ke sini karena waktu itu kita nggak berhenti cuman sebentar. Kalau bisa maghrib kita harus sampai sini. Dan ternyata maghrib kita sampai. Nah ini udah masuki rumah warga. Ya Pak. Dan di sini kita nggak tahu mau bilang apa lagi. Cuman bisa bersyukur bisa tembus hutan itu. Dan si saudara Genta ini kayaknya udah nggak tahu mau gimana lagi. Dia udah capek banget. Udah ngeluh berapa kali waktu di jalan itu. Dan hanya bisa duduk. Seakan-akan aspal saja udah serasa kayak kasur guys. Itu kita bingung mau ke rumah kades itu masih jauh. Dan di situ udah malam guys. Udah malam, kita syukur udah disuguhi oleh warga waktu itu makanan dan minuman. Dan kita dipinjami juga motor guys. Dipinjamin motor untuk menuju ke desa. Wah luar biasa ibu itu. Semoga dibalas ibu. Pak. Akhirnya nyampe rumah Pak Kades guys. Dan alhamdulillah sekitar jam 8 lewat kita sampai ke rumah desa. Dan itu wah syukur alhamdulillah banget sampai di sini. Dan besoknya kita lanjut ke Bengkulu. Mungkin video ini sekian perjalanan kami. Jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian klik tombol subscribe berlangganan supaya channel ini tetap berkembang. Dan jangan lupa kalian like, komen video ini jika kalian ada tanggapan. Oke guys, sekian dari saya Anggita Niko, bye.